Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kimia, masih tentang lambang atom, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang lambang atom atau lambang unsur dengan rumus kimia. Sekarang kita lanjut lagi dengan reaksi kimia. Ibu mau memperkenalkan dulu tentang ciri-ciri dari reaksi kimia. Ya, ciri-ciri reaksi kimia itu ada 4. Yang pertama ada perubahan warna, yang kedua perubahan suhu, yang ketiga pembentukan endapan, yang keempat pembentukan gas. Kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama reaksi kimia yang menghasilkan perubahan warna. Kita lihat videonya. Nah, itu terjadi perubahan warna. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Ya. Nah, ini hanya reaksi asam basa sederhana saja ya. Ketika ditambah basa maka akan berubah warna, dan ketika ditambah asam maka menjadi tak berwarna. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan diantaranya air ya, kemudian ada etanol, ini untuk melarutkan indikator-indikatornya. Indikator asam basa yang digunakan penoptalin, M-nitropenol, sama tinoptalin. Jadi indikator ini nanti yang akan merubah warna kalau ditambah basa maka warnanya jadi berubah, tetapi kalau ditambah asam menjadi tak berwarna. Kemudian ada juga sodium hidroksida atau natrium hidroksida sebagai basa. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini bahannya air, tambahkan 2 gram sodium hidroksida atau natrium hidroksida, kemudian diaduk. Kemudian yang ke-1 penoptalin ya, untuk indikatornya dilarutkan dalam etanol. Kemudian ditambah basa, warnanya menjadi merah. Yang kedua indikator tinoptalin dilarutkan dalam etanol juga, ditambah basa menjadi biru. Yang ketiga tinoptalin dilarutkan dalam alkohol. Kalau ditambah basa warnanya menjadi kuning ya, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang semuanya dicampur ya, indikator ini dilarutkan dalam etanol dengan komposisi tertentu. Kemudian dimasukkan ke dalam botol tetes. Nah, mari kita coba masukkan ke dalam basa. Ya. Warnanya jadi ungu, dan selanjutnya dicoba dalam berbagai komposisi ya, semuanya diberi
indikator. Maka dihasilkan berbagai warna yang berbeda karena di gelas itu sudah diberikan basa ya. Nah, sekarang kalau ditambahkan ke sini ke suatu asam ya, asam sitrat, maka menjadi tak berwarna. Kira-kira seperti itu. Itu adalah contoh dari reaksi perubahan warna. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah bunga masamba ya, seperti ini. Ada 3 warna bunga masamba atau hortensia. Ini warnanya bisa berubah-ubah sesuai dengan pH tanahnya. Jadi kalau kita tanam bunga masamba di halaman kita, maka kita bisa mengetahui pH tanah, apakah tanahnya bersifat asam, netral, atau basa. Kalau tanahnya asam, maka warna bunganya akan berwarna biru. Kalau netral tanahnya, maka bunga masamba tersebut berwarna putih krem. Sedangkan kalau tanahnya basa, maka bunga masambanya akan berwarna merah muda atau agak ungu. Ya, kita lanjut lagi. Nah, yang kedua, kita akan menunjukkan reaksi eksoterm dari reaksi jumping sodium atau jumping natrium. Ini merupakan reaksi antara natrium ya, logam natrium dengan air. Jadi merupakan reaksi eksoterm, menimbulkan panas yang sangat tinggi ya. Kemudian dihasilkan juga gas dan ada perubahan warna karena ada suatu basa NaOH atau natrium hidroksida dan ditambahkan penoptalin sebagai indikatornya. Kita lihat reaksi kimianya. Nah, ini alatnya sederhana saja, tabung reaksi. Ke dalam tabung reaksi tambahkan air ya. Sekitar 2 cm tingginya. Kemudian tambahkan beberapa tetes indikator penoptalin ya untuk menentukan adanya NaOH ya, menunjukkan adanya NaOH atau suatu basa. Kemudian dikocok biar tercampur secara merata. Setelah itu tambahkan bensin. Bensin karena berat jenisnya lebih rendah daripada air, maka akan berada di atas air ya. Setelah itu masukkan natriumnya atau sodiumnya ya. Ini dihasilkan energi yang tinggi ya, energi panas, kemudian ada gasnya ya. Kemudian ada perubahan warna juga karena dihasilkan natrium hidroksida dan ada penoptalin sebagai indikatornya ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Reaksi ini menimbulkan energi yang sangat dahsyat ya. Bahkan bisa menimbulkan api kalau tidak ditambahkan bensin karena logam tidak bereaksi dengan bensin. Kalau tidak ada bensin, ini langsung bereaksi dengan air, itu bisa menimbulkan api. Ya, seperti itu. Nah, kemudian sekarang reaksi endoterm, kebalikannya dari eksoterm. Yang akan dicoba adalah reaksi antara asam cuka dengan baking soda atau soda kue. Ini reaksi menghasilkan gas juga ya, selain merupakan reaksi endoterm juga menghasilkan gas. Kita lihat.
Nah, itu bahannya cuka ya, dimasukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian kita lihat dulu suhunya, ada berapa suhunya ya. Suhu awal sekitar 19,01 derajat Celcius. Kemudian kita lanjutkan lagi, masukkan baking soda atau soda kue. Nah, kita lihat dia menimbulkan gas juga ya, yang dihasilkan adalah gas CO2. Kita lihat perubahan suhunya. Ya, suhunya menjadi turun 17, 16 ya. Nah, ini ya suhunya. Nah, seperti itu ya. Terakhir 15,01. Jadi suhunya dari 19,01 menjadi 15,01. Jadi suhunya turun sebanyak 4 derajat Celcius ya. Jadi ini merupakan reaksi endoterm. Kalau yang eksoterm kebalikannya, pasti suhunya akan naik. Nah, ini reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, salah satunya digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk kompres panas dan kompres dingin. Yang reaksi eksoterm dimanfaatkan untuk kompres panas ya. Karena akan menghasilkan energi panas. Jadi yang kompres ini adalah sebuah kantong berisi kristal kalsium klorida atau CaCl2 ya dan air. Ini kalau kantongnya dipijit, nanti kristal kalsium kloridanya akan bereaksi dengan air sehingga menimbulkan energi panas. Sedangkan yang kompres dingin ini memanfaatkan reaksi endoterm ya atau cold pack. Ini berisi kantong yang berisi kristal amonium klorida atau NH4Cl dengan air. Ini juga sama, kalau kantongnya dipencet maka amonium kloridanya akan bereaksi dengan air dan menghasilkan penurunan suhu ya. Sehingga bisa digunakan untuk kompres dingin. Contoh lain yang berikutnya, reaksi yang menghasilkan gas. Ini digunakan untuk airbag sebagai alat pengaman pada kendaraan. Kita lihat ya videonya. Normally, something blowing up in your face is definitely bad. But right about now, this chemical reaction could very well save your life. It takes 50 milliseconds for you to hit the steering wheel in a crash. Everything we're about to tell you goes down even faster. Your car has to be able to detect when a potentially deadly crash is happening. You don't want your airbag deploying every time you hit a pothole or get in a fender bender. Your car has an accelerometer, several actually, in case one fails or goes off by mistake, that detects sudden, rapid changes in velocity. In one model, a ball bearing is normally held in place by a magnet, but in a crash, it comes flying free, and it flies right into an electrical circuit that tells the car's computer to deploy the airbags. Airbags don't just fill with gas like a balloon blowing up. That would be way too slow. The gas that fills airbags is actually produced by a chemical reaction. The classic example is sodium azide, which is stable until it's heated. In a crash, a small explosive or heating element called a squib goes off and ignites the sodium azide, which decomposes quickly to nitrogen gas and sodium metal. That sodium metal could react with water in the air to produce corrosive sodium hydroxide, so airbag manufacturers include some other compounds to react it into sodium oxide and alkaline silicate instead. By the way, the technology we described is a little old school. Nowadays, most frontal airbags are actually inflated with guanidine nitrate, but it works on the same principle as sodium azide.
you're creating a lot of nitrogen gas. And accelerometers have changed with the times too. They're a little more sophisticated than the ball bearing thing. Meanwhile, the nitrogen gas is totally harmless, being the main ingredient in, air. Just a small handful of sodium azide can produce 67 liters of nitrogen. And that volume of gas creates enough pressure to fill the airbag in less than 40 milliseconds. So, quick first law refresher, an object in motion stays in motion. So when your car hits something, it stops, but your body keeps moving forward. And if it keeps moving forward right into the steering wheel or dashboard, that's bad news for you. So the airbag is there to slow you down more gradually than a steering wheel would. But this rapidly inflating cushion isn't actually pillowy soft. The front face of the airbag moves toward you at between 150 and 250 miles per hour. And if you were to hit it while it was still inflating, that might be almost as bad as hitting the steering wheel. To properly slow you down, an airbag has to have blown up already when you hit it. So that means the accelerometer detects the crash, the squib ignites the sodium azide, the nitrogen gas is produced, and in 50 milliseconds, it's already blown up in your face and started to wind down. Between 1987 and 2015, frontal airbags saved 44,869 lives. That's a summer evening at Dodger Stadium's worth of people, and a lot of people around to cheer, thanks to one chemical reaction and some ingenious physics. Thanks for watching, and remember to drive safe. This explosion could save your life, but it's still better if it doesn't have to happen. If you like this video, help us make more by clicking here to subscribe and then hitting the bell to get notifications. Seriously, do it. Also, if you're curious about the Takata airbag recall, we threw a link in the description so you can check to see if your car is affected. Thanks for watching, and we'll see you next week. Nah, itu ya contoh dari penggunaan reaksi yang menghasilkan gas. Kita lanjut lagi. Berikutnya reaksi pengendapan, ya. Bahannya magnesium sulfat yang dilarutkan ke dalam air. Ini tidak berwarna, ya, merupakan larutan tidak berwarna. Seperti ini. Kemudian bahan berikutnya natrium hidroksida dilarutkan juga ke dalam air, ya. Tak berwarna juga. Setelah itu dicampurkan supaya terjadi reaksi, maka setelah bereaksi dihasilkan endapan yang berwarna putih, ya, seperti ini. Nah, itu adalah reaksi pengendapan. Kita lanjut lagi. Reaksi pengendapan ini dalam kehidupan salah satunya digunakan pada dunia kedokteran, ya. Jadi reaksi antara barium klorida dengan natrium sulfat menghasilkan garam dan endapan barium sulfat. Jadi baik barium klorida maupun natrium sulfat keduanya larut dalam air. Tetapi ketika kedua larutan tersebut dicampur, maka akan terjadi reaksi dan dihasilkan endapan barium sulfat. Endapan barium sulfat ini digunakan untuk mencetak gambar, ya. Gambar tubuh setelah di-scan dengan sinar X, karena endapan barium sulfat ini dapat menyerap sinar X dengan efektif. Jadi sehingga dapat mencetak foto sinar X tersebut, ya. Nah, jadi Ibu ingatkan kembali, ya, pelajaran kita hari ini tentang reaksi kimia. Ada 4 ciri dari reaksi kimia: perubahan warna, perubahan suhu, pembentukan endapan, dan pembentukan gas, ya. Ini semua bisa digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari sehingga mempermudah hidup kita, ya. Sekian saja penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita lanjut lagi dengan video berikutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.